Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ehm, Salam sejahtera buat kita semua. Senang ya bisa ketemu lagi di DevNet Indonesia. Oke, di sini saya mau sekedar sharing masalah virtual environment. Ya, sebelumnya saya delete dulu ya. Sama apa lagi tadi udah bikin videonya, ternyata ada yang salah komannya. Oke, jadi bentar. Jadi sebenarnya apaan sih gunanya si virtual environment ini gitu kan? Buat temen-temen yang mungkin udah tahu, mungkin wah ya udah sering banget saya pakai gitu kan. Tapi kalau misalnya yang belum tahu, virtual environment ini istilahnya ngebungkus library Python gitu. Jadi pada saat kita melakukan development itu kita bisa mengetahui library apa aja yang kita pakai, dan kalau misalnya kita mau pakai di tempat yang lain, kita mau install, kita tinggal pip install requirement aja. Jadi jauh lebih gampang gitu kan. Nah, sekarang saya mau ngasih contoh ya. Kita kasih contoh, misalnya kita mau bikin environment baru, misalnya namanya test environment deh gitu ya. Oke, saya udah bikin. Di sini kita bisa lihat ada test environment. Terus habis itu kita activate dulu ya. Cara activate-nya kayak gini. Di Windows agak sedikit berbeda sih. Bikin activate. Nah, kita bisa lihat di sini ya, kita udah masuk ke virtual environment. Sekali lagi saya ingatkan kalau virtual environment ini dipakai untuk Python aja ya, Python library. Jadi selain itu nggak dibungkus lah, nggak diisolasi lah istilahnya. Nah, misalnya saya mau bikin project test environment di sini ya. Kita mau bikin project web service. Kita pakai Flash. Oke, nah kita install dulu Flashnya. Oke, kita butuh database juga misalnya gitu ya, Flash SQL Alchemy ya. Saya lupa, nanti salah. Oke, mantap. Terus habis itu kita mau di web services ini kita bisa melakukan remote atau SSH gitu kan. Saya mau install NetMiko ya di sini. NetMiko. Oke. Kita punya. Nah, kita pastiin dulu ya, freeze. Nah, kalau dilihat di sini, kalau kita freeze itu dia ada Flash Alchemy, juga sudah ada NetMiko di sini. Nah, let's say saya mau ini semua diinstal di environment yang baru gitu. Misalnya teman saya mau pakai gitu kan, teman saya development juga gitu kan. Dia mau pakai apa aja yang udah diinstal gitu kan. Nah, ini sangat mempermudah si virtual environment ini. Jadi kita tinggal, sebentar saya deactivate dulu ya, cd-bin deactivate. Nah, ceritanya nih saya lagi di komputer teman saya ya, terus ya kita bikin virtual environment baru aja ya, env misalnya virtual env kurang. Nah, kita ada di new env bin activate. Oke, sorry. Nah, kita udah masuk ke virtual environment baru ya. Anggap aja kita ada di PC teman saya gitu kan, dan saya mau menginstal dependensi apa aja yang tadi saya udah install gitu kan. Caranya gampang. Tadi kayaknya saya belum nge-freeze ya. Sorry. Kita ini dulu ya. Deactivate. Oke. Saya ke sini dulu. Oke, saya masuk ke yang lama dulu ya teman-teman, sorry ada yang lupa. Saya mau freeze dulu ya. Freeze itu jadi istilahnya kita mau tahu apa aja sih yang udah kita install, terus kita masukin ke sebuah teks namanya requirement.txt. Nah, kalau kita baca di sini, nah di sini sudah ada Flash Alchemy, terus sudah ada NetMiko juga ya. Nah, kita tinggal pindah nih
source-nya ke new env bin activate. Nah, kita kan udah di PC teman saya istilahnya gitu ya, kita udah ada di environment baru. Kalau kita coba cek, ini masih kosong nih harusnya tuh kan, belum ada Flash Alchemy, belum ada NetMiko. Jadi kalau misalnya teman saya mau install apa aja yang saya udah install, itu gampang, tinggal minta aja requirement.txt nya, terus habis itu misalnya kita masuk ke test.env ya, terus habis itu ada script, terus habis itu install -r. Nah ini yang tadi saya salah nih, saya ngulang lagi. Jadi tinggal gini aja, nah dia langsung otomatis menginstall. Nah jadi pip3 freeze. Nah seperti yang bisa dilihat di sini udah ada NetMiko, sudah ada Flash, sudah ada Flash Alchemy. Seberapa penting sih sebenarnya kita mau pakai virtual environment? Kalau menurut saya sendiri cukup penting. Kalau misalnya teman-teman bikin mungkin baru satu project, itu mungkin bakal tetap gampang ya. Cuman kalau misalnya kita udah ngomongin project yang udah cukup banyak dan tiap project itu punya kebutuhan library yang berbeda-beda, virtual environment ini sangat membantu sekali gitu. Jadi di dalam satu PC ini kita bikin project baru, terus habis itu kita bikin virtual environment, kita install library yang dibutuhkan gitu kan, terus habis itu ada project baru lagi, ya kita bikin virtual environment baru, terus kita installin library apa aja yang kita butuhin gitu kan. Jadi kalau menurut saya ini cukup membantu ya. Kalau nggak mau pakai virtual environment nggak masalah sebenarnya, cuman bakal lebih susah sih kalau menurut saya kalau udah cukup banyak project-project yang dijalankan dan tiap project itu beda kebutuhan library-nya. Begitu aja sharing singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi ya di video yang akan datang.